Pernah nggak kamu mikir gini? Gaji naik, penghasilan nambah, tapi tabungan tetap nol besar. Bukan karena kamu boros doang, bukan juga karena kamu nggak kerja keras. Masalahnya lebih dalam. Masalahnya ada di cara kita melihat uang. Hari ini, kita nggak bahas tips nabung ala motivator. Nggak ada rumus 50-30-20. Nggak ada sisihkan 10% dari gaji. Kita bahas logika hidup di balik cara orang China memperlakukan uang. Bukan mitos, bukan stereotip, tapi pola pikir yang konsisten selama puluhan tahun. Dan mungkin ini alasan kenapa uang mereka lebih sering nempel. Banyak orang salah paham. Mereka bilang orang China itu pelit. Padahal yang sebenarnya terjadi bukan pelit. Mereka cuma nggak gampang terbuai gaya hidup. Di banyak budaya, termasuk kita, uang itu simbol status. Kalau gaji naik, hidup harus ikut naik. HP ganti, motor naik kelas. Ngopi bukan lagi soal kopi, tapi tempat. Di kepala kita, itu disebut reward. Di kepala orang China, itu disebut jebakan. Coba perhatiin satu hal ini. Banyak keluarga China yang kelihatannya sederhana. Rumah biasa, mobil biasa, pakaian juga biasa. Tapi begitu ada kebutuhan besar, pendidikan, bisnis, atau kesempatan, mereka siap. Bukan karena tiba-tiba dapat rezeki, tapi karena mereka sudah siap dari jauh-jauh hari. Logika mereka sederhana. Uang bukan buat pamer hari ini, tapi buat melindungi masa depan. Kita kebalikannya. Kita pakai uang buat kelihatan sudah jadi, padahal hidupnya belum stabil. Orang China, mereka lebih nyaman kelihatan biasa, asal hidupnya aman. Ini bukan soal budaya semata, ini soal prioritas hidup. Ada satu prinsip yang jarang dibahas. Orang China menabung di depan, bukan di sisa. Artinya gini, begitu uang masuk, yang pertama diselamatkan adalah tabungan. Baru sisanya dipakai hidup. Kita hidup dulu. Kalau ada sisa, baru nabung. Masalahnya, hidup nggak pernah nyisain. Bukan karena kita jahat sama diri sendiri, tapi karena logika kita dibalik. Di kepala kita, nabung itu pilihan. Di kepala mereka, nabung itu kewajiban hidup. Kalau belum nabung, berarti belum boleh gaya. Orang China juga punya kebiasaan yang sering diremehkan. Mereka tahan diri dari kesenangan instan. Bukan berarti mereka nggak mau senang, tapi mereka tahu kesenangan cepat biasanya mahal. Dan mahalnya bukan cuma uang, tapi masa depan. Mereka berani nunda, bukan karena pelit, tapi karena sabar. Dan kesabaran itu dibayar mahal di masa depan. Coba bandingin dua orang. Yang pertama, setiap capek kerja dia kasih hadiah ke diri sendiri. Beli ini, beli itu. Katanya self-reward. Yang kedua, capek juga, tapi dia simpan uangnya. Bukan karena nggak pengen senang, tapi karena dia punya tujuan yang lebih besar. 5 tahun kemudian, yang pertama masih sibuk cari gaji. Yang kedua sudah mulai punya pilihan. Bukan karena lebih pintar, tapi karena lebih disiplin sejak awal. Orang China juga punya cara pandang yang dingin soal uang. Mereka nggak terlalu emosional. Uang buat mereka itu alat, bukan identitas, bukan pembuktian diri. Makanya mereka jarang beli sesuatu cuma karena gengsi. Pertanyaannya selalu sama. Ini perlu atau cuma pengen? Kalau cuma pengen dan gak bikin hidup lebih kuat, mereka tahan. Kita sering kebalik. Kita beli buat ngerasa pantas. Dan ini bagian yang gak enak didengar. Banyak orang gak miskin karena penghasilannya kecil, tapi karena standar hidupnya keburu naik. Orang China sadar satu hal penting. Standar hidup itu musuh tabungan. Begitu standar naik, uang akan selalu habis, berapapun penghasilanmu. Makanya mereka jaga standar hidup di bawah kemampuan. Bukan supaya hidup menderita, tapi supaya hidup punya ruang bernafas. Logika hidup mereka keras tapi jujur. Lebih baik ngerasa biasa hari ini, tapi panik di masa depan. Kita sering milih kebalikannya. Senang hari ini, pusing besok. Hal lain yang jarang disadari, orang China mikir panjang. Mereka nggak terlalu fokus bulan ini. Mereka mikir 5-10 tahun ke depan. Makanya nabung bukan tujuan akhir. Nabung itu alat untuk peluang. Buka usaha, beli aset, biayai pendidikan.
nolong keluarga tanpa ngutang. Uang disiapkan bukan buat dipajang, tapi buat bergerak. Dan di titik ini, kita harus jujur ke diri sendiri. Banyak dari kita sebenarnya tahu harus nabung, tapi kita kalah sama rasa nggak sabar. Kita pengen hasil cepat, pengen kelihatan sukses sekarang, pengen diakui. Orang China nggak terlalu peduli pengakuan cepat. Mereka peduli hasil jangka panjang. Makanya kalau kamu perhatiin, banyak dari mereka suksesnya kelihatan telat. Tapi begitu jalan, stabil. Bukan naik turun, bukan viral sebentar, stabil. Jadi pertanyaannya bukan, apakah kamu mau nabung seperti orang China? Tapi, apakah kamu siap hidup sedikit lebih sederhana sekarang, demi hidup yang lebih bebas nanti? Karena disitulah perbedaannya. Bukan di jumlah uang, tapi di kesabaran dan disiplin. Dan ini bukan soal jadi orang China atau bukan. Ini soal logika hidup. Uang gak akan pernah cukup kalau gaya hidup terus naik. Uang akan selalu ada kalau kamu tahu kapan harus menahan diri. Kalau hari ini kamu masih susah nabung, jangan langsung nyalahin penghasilan. Coba tanya ke diri sendiri, apakah aku lagi membangun masa depan atau cuma membiayai gaya hidup? Jawaban jujur dari pertanyaan itu bisa mengubah arah hidupmu. Ini bukan soal pelit, ini soal cerdas menunda kesenangan. Bukan soal hidup susah, tapi soal hidup punya kendali. Karena pada akhirnya, uang paling berharga bukan yang kamu habiskan, tapi yang memberi kamu pilihan. Dan orang-orang yang sabar sejak awal, biasanya yang paling bebas di akhir.